Saya langsung mintanya gini aja, ya Allah, ridhoi saya jadi kaya raya tajir melintir. Ya, karena kalau saya minta lunas utang, besoknya saya utang lagi, nggak lunas-lunas. Jadi kalau minta kaya raya, ya kita mau beli apa bisa. Ya. Saya sampai hari ini di RDAY terhitung 9 bulan ya. 9 bulan. 9 enggak lebih 11 bulan. 11 bulan, 11 hajat saya terkabul. Punya rumah 3.700. 3.700 apa? Meter. Pasti. Makanya saya mau tamu-tamu RDAY yang hadir di sini dan yang nonton YouTube, paksain. Punya rumahnya 1.000 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Ada yang mau kaya raya nggak? Tunjuk tangan. Janganlah tunjuk tangan udah umum. Angkat kaki. Di sini udah ada yang pernah minum racun? Nanti kita siapkan. Nah, itu tandanya masalah apa atau anugerah ibu dan bapak dan ibu belum seberapa dengan saya. Ya. Saya bukan ahli ibadah. Ya. Masih jauh kalau disebut dengan ahli ibadah. Mungkin bapak dan ibu lebih kuat imannya daripada saya. Seharusnya Allah lebih mengabulkan bapak dan ibu. Tapi itulah Allah yang maha adil. Ya. Saya bukan ahli ibadah, tapi Allah kabulkan dalam waktu 3 bulan. Dengan cara apa? Kalau kita ukur pakai logika, semua ini nggak masuk akal. Tapi masuk dalam rekening. Oke. Saya nggak mau menggurui, tapi saya akan berbagi. Semoga pasti bapak dan ibu pasti bisa lakuin. Kita deal dulu. Siapa yang bisa lakuin? Sebelum saya yang lakuin ini ya, karena tinggal mengcopy paste apa yang saya lakukan. Yang pertama, minum Afrik dulu. Maksudnya Mas Abi minum itu cairan rapik, nggak dari mulut atas, mulut bawah. Kebayang gini. Jadi bukan minumnya begini Bu, Pak, bukan. Tapi rafiknya tuh yang buat bersihin lantai itu minumnya gini. Lanjut. Ada nggak utangnya di sini yang 10 miliar? Coba angkat tangan dong. nggak ada. Nggak ada. Nah, berarti kan kalau dapat 15 miliar, masalah selesai, benar nggak? Datang ke RDAY, jangan pernah minta lunas utang. Ya, saya datang ke sini itu punya uang 700.000 pertama kali pakai mobil Grab, itu pun ngutang, lusanya baru bayar. Ya. Ketika saya ke atas, saya bingung, pelangak-pelongo. Yang lain pada sebutin, kita kan baru tahu apa itu ijab, ya kan? Yang lain sebut lunas utang, terus tanah laku. Nah, kan kita malu Bu, nyebutin masalah kita depan banyak orang, benar nggak? Saya langsung mintanya gini aja, ya Allah, ridhoi saya jadi kaya raya tajir melintir. Ya, karena kalau saya minta lunas utang, besoknya saya utang lagi, nggak lunas-lunas. Jadi kalau minta kaya raya, ya kita mau beli apa bisa. Ya. Saya sampai hari ini di RDAY terhitung 9 bulan ya. 9 bulan. 9 enggak lebih 11 bulan. 11 bulan, 11 hajat saya terkabul. Punya rumah 3.700. 3.700 apa? Meter.
Pasti. Makanya saya mau Bapak tamu-tamu bisa. RDA yang hadir di sini dan yang nonton YouTube, paksain. Punya rumahnya 1000 meter. Pasti Ini mah bisa. enggak. Rumah sama tetangga temboknya dempet. Oh Allah, nggak mau gue. Iya nggak boleh. Takutnya apa? Kalau bapak dan ibu lagi ML jadi bunyi gedang-gedung. Saya mau rumahnya jangan dempet temboknya. Seperti rumah orang tua kita dan rumahnya nenek-nenek kita. Itu antara tetangga nggak dempet. Kenapa kok jatuh ke ibu nih, jatuh ke bapak, jadi dempet? Ngerinya nanti bapak dan ibu yang ML, tetangga yang ngaceng. Sayang lah. Oke. 11 hajat saya itu punya rumah, punya mobil. Dulu saya gadaikan mobil rental 13. Mobil rental, nggak ada kerjaan, nggak ada penghasilan. Tapi alhamdulillah sekarang udah balik ke kandangnya masing-masing. Total mobilnya berapa? Coba dengerin. Kalau gurunya mobilnya 22, sekarang ya, kemarin kan 19 ya. Dapat lagi kan 3 saya kan. Alphard putih terbaru, CRV terbaru sama CRV. Nah, waktu dia datang nggak punya mobil 11 bulan yang lalu. Iya, makanya- Sekarang mobilnya berapa? 11 bulan 19. setelah ke RDAY. 19. 19. Supercardnya berapa? Supercardnya? Supercar 4. Supercardnya 4. Tahu gak mobil supercar? Iya 4. Waktu dia datang 11 bulan yang lalu tidak punya mobil. Iya. Rumahnya kecil. Kontrak Pak Haji. Ngontrak. Iya kecil ngontrak. Tapi sekarang rumahnya 3.700 meter. Mobilnya 19, supercarnya 4. Nah, bapak dan ibu juga harus. Dulu ngontrak rumahnya pasti dempet. Sekarang 3.700 enggak dempet. Waktu datang dia lihat gurunya punya kolam renang, sekarang udah punya kolam renang di rumah 3.700. Wow. Ibu mau gak seperti Mas Abi dan Balisa? Ibu mau gak seperti Pak Kiai? Tuh, coba dengerin lagi, bos, motivasi lagi bos. Nah, saya nggak punya kerjaan Pak. Jadi kalau saya pikirkan lewat logika, semua yang saya dapat ini di luar logika. Ya. Nanti saya akan praktekkan apa yang saya lakukan, ya. Tapi kalau memang kan Bapak dan Ibu mau terkabul, copy paste saya dan mintanya sabdanya Pak Haji. Ya, karena saya bukan guru yang harus menggurui Bapak dan Ibu. Waktu itu coba kasih tahu bos. Bos hajatnya ke RDAY waktu itu uang berapa? Terus saya ngomongnya berapa? Ya. Dan cairnya berapa? Coba biar termotivasi. Jadi awalnya saya datang ke RDAY itu bawa uang 700.000. 700.000 pakai Grab malam itu jam 11. Ketemu ini saksinya masih ada nih, Pak Nur. Gitu. Yang jutek waktu itu. Awal- Pak Nur nih yang duduk, yang mukanya jutek. Jutek kan mukanya? Tepuk tangan. Nah, saya datang, ya, datang, ketemu sama Pak Haji. Pak Haji belum mau kasih obat ke saya, waktu itu masih di bawah. Pak Haji bilang, anak bawang, dengerin aja dulu. Nah, sampai di situ, sampailah antri 500.000, saya naik ke atas, saya ijab, kaya raya, tajir melintir. Ya, terserah Allah mau atur hidup saya kayak gimana. Ya, karena mati pun udah saya coba, Tapi nggak mati. tapi nggak mati. Jadi gini Pak, orang kalau mau bunuh diri, kalau memang rezekinya masih ada, tidak akan mati. Tapi kalau memang rezekinya udah habis, mati. Tuh. Siapa yang mau mencoba? Dimulai dari yang pakai baju biru dulu. Ntar tanya Pak Kiai, bener gak Pak Kiai? Kok orang bunuh diri kok nggak mati? Ya karena rezekinya masih ada. Kalau udah habis, pasti. Makanya Bapak dan Ibu, buat apa bunuh diri? Nanti nggak akan masuk ke alamnya Allah, masih gentayangan. Terus kita blow on, didatengin sama orang pintar, mau gak nih saya ritualin biar gak gentayangan? Ya kalau belum rezekinya, belum masuk, kalau belum waktunya. Gitu. Yuk lanjut. Nah, setelah 500 itu saya sedekahkan, saya minta kayak raya tajir melintir. Besok waktu saya konsultasi sama Pak Haji, saya punya proyek yang udah 4 bulan terasa halu. Ya, saya mau beli pabrik harganya 9,5 M.
tapi saya punya duit hanya 500.000. Ya. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal kan? Akhirnya saya minta ke Pak Haji besok, nanti dulu bentar. Akhirnya saya minta ke Pak Haji gimana caranya ini pabrik jadi milik saya. Pulang dari sini Mas Abi yakin, ya yakin besok tanda tangan. Alhamdulillah besoknya saya ditelepon dari Singapura, ya untuk tanda tangan. Dapatlah saya SPK. Nah sedikit trik saya bilang limit karena nggak ada duit. Akhirnya saya jual, hari itu juga saya jual pabrik itu ke rekanan, cairlah 3,5 miliar dalam waktu 2 hari. Oke, hutang saya 15 miliar, selesai nggak? Enggak. Kalau dibayarkan, tetap aja marah-marah, dikasih, dicicil, marah, nggak dibayar, marah. Ya udah, nanti dulu gue bayar. Akhirnya saya kembali lagi ke Pak Haji. Saya sampaikan ke Pak Haji, gimana caranya saya mau kaya raya? Pak Haji turunkan senjata, 9 orang anak yatim ngaji di rumah kontrakan. Akhirnya 3,5 M itu saya hanya ambil 500, 3 M nya saya jalankan semua yang disuruh Pak Haji. Sedekah ekstrim, karena saya nggak bisa ibadah ekstrim, boro-boro kita mau ngamalin. Saya udah coba subhanallah sampai beribu-ribu kali malam, karena saya lihat di YouTube, ya kan? Tapi pintu tetap aja digedor. Ya kan? Gimana kita mau khusyuk, mau ibadah? Sementara pikiran ditekan kiri kanan kiri, nggak akan bisa. Ada satu cara Pak untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu ibadah dan sedekah ekstrim. Ya kalau bapak dan ibu nggak sanggup untuk melakukan ibadah ekstrim, sedekah ekstrim. Sedekah ekstrim itu bukan besar kecilnya, tapi ketulusan dan kepasrahan. Ya, akhirnya saya minta ke Pak Haji, saya mau kaya raya, dikirimlah 9 anak yatim ke rumah kontrakan untuk ngaji. Tiap hari. Tiap hari. Tiap hari. Ya, sampai 1 bulan, 2 bulan peluru 3,5 M itu sudah mulai menipis. Ya, saya pinjam lagi untuk pinjam teman untuk sedekah. Ya, alhamdulillah di hari setelah saya sedekah ekstrim sekitar 10 juta itu langsung cair 100 miliar pertama. Tepuk tangan dong. Tapi pengorbanannya Bapak dan Ibu belum tahu, dia lupa. Dia jual emasnya. Iya. Dia sedekahin emasnya ke RDIY. Iya. Kalau kita kan nggak mau sedekah emas, ngeri. Nah coba dia paksain sedekah emas kesayangannya, gambar panther. Ya. Nah dia jual emasnya untuk nyambung sedekah, bukan buat nyambung hidup ya. Ya. Kalau hidup pasti dijamin sama Allah, buat nyambung sedekah. Jadi nggak boleh putus. Lanjut. Oke, saya lupa. Ada 2 cincin, satu saya jual untuk nyambung sedekah, satu lagi saya sedekahkan ekstrim ke Pak Haji. Jelang 1 minggu itu cair 100 miliar pertama. Tepuk tangan dong. Tanpa kwitansi, tanpa jaminan, tanpa apa-apa. Ya, nggak masuk akal kan? Tapi ini kejadian di hidup saya. Setelah itu saya barulah meniti berkarir dalam bidang rongsok besi pemulung. Nah, awalnya tadi ibu sampaikan, ibu tanya ke saya punya kerja, saya kerjanya setiap hari main judi online. Tepuk tangan dong. Wow. Siapa yang mau nyusul? Judi online saya nggak pernah kalah Bu. Saya tidak pernah kalah. Dari hasil judi online saya tutuplah sewa rental yang tadi saya gadekan itu. Dari situlah saya tutupin. Ya. Tutupin harian aja, bukan untuk nebus. Karena nggak kuat saya, dari pagi ketemu pagi gitu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, nanti saya coba ya, yang berhasil menggunakan uang yang saya sedekahkan ini ya ke Bapak dan Ibu. Ya Pak Haji, tolong disabdain Pak Haji. Nah ini saya mau tes. Yeah. Digunakan buat apa? Ya, karena ini jadi Bapak dan Ibu ketika dapat uang, misalkan dapat uang 100 juta, pasti dibelanjain, ya kan? Bayarkan hutang, benar nggak? Jangan. Lipat gandakan dulu ke Allah. Sedekah kayak RDIY, jepret, udah nggak usah dipikirkan, nggak usah ditunggu. Ya, mau kaya raya kan? Beneran? Nah udah lakukan itu. Nanti dapat uang misalkan, jangan digunakan dulu, sedekahkan. Minta ke Pak Haji, saya mau kaya raya, gimana caranya? Karena Bu, sedekah itu 18 kebaikan yang kita dapat. Dijauhkan dari kematian yang buruk.
dilipat gandakan, dijauhkan dari mara bahaya. Artinya orang yang misalkan ibu berutang kan yang lagi bahaya, dijauhkan nggak? Nah, udah itu aja obatnya. Kalau bapak dan ibu jikir, saya yakin 1000% nggak akan kusuk. Iya, kalau udah tagih gimana mau kusuk kita? Nanti kalau udah banyak uang baru ibadah. Saya dulu gak bisa ibadah, tapi ketika saya ada uang, saya bisa berangkatkan orang umroh, berlipat ganda gak pahala saya. Jadi kita balikkan semuanya. Ketika kita punya uang baru kita dihargai sama orang, Bu. Benar? Kalau nggak punya uang, itu. Ketika kita banyak uang, barulah kita hijrah. Sekarang mau hijrah, gimana ceritanya? Kiri, kanan, depan, belakang. Nah, saya tes ya. Coba dari ibu. Saya kasih uang ibu. Kalau saya tanya, ibu nggak bisa jawab, saya tarik lagi uangnya. Sampai ada yang bisa dapat. Oke? Haji, izin Haji. kasih 1000 aja. Nih, saya datang ke RDAY bawa uang 500.000. 700.000 kan? 500 saya sedekahkan. Nah, ibu yang pakai baju hitam. Ya. Periksa dulu celana dalamnya hitam nggak? Celananya bukan hitam. Hitam, coba lihat. Buka celana dalamnya. Coklat. Coklat. Dibalik udah dibalik. Iya, iya. Dibalik jadi hijau dong. Ini 500.000 Iya. saya kasih ke ibu. Iya. Ibu mau gunain buat apa? Buat sedekah. Ya udah nih, ambil. Sedekahkan ke RDAY. Terima kasih. Dah. Assalamualaikum. Ibu minta sabdanya. Assalamualaikum. Ya, ini rumah orang Jogja. Oh iya, nanti ijab aja. Sudah. Ini Ijab. saya dari Cilacap. Ya. Saya Ngomongnya pakai bahasa Cilacap nggak bisa? Oh, ya. Bahasa Jawa nggak Pak? Ya. Ya saya. Deketin dikit. Kulo mriki saking Cilacap memang kepengin sugih. Pak Haji kepengin sugih. Yeah. Saya memang dan kepengin sugih. Saya ini dikasih sama masnya bersedekahkan ke sini. Saya kepengin sugih tajir melintir. Pokoknya sugih. Monggo. terima ya. Ya, kalau izin ya, Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Aduh. Tadinya gue ngaceng jadi lemes. Jadi Bapak dan Ibu, inilah contoh yang saya kasih. Ketika kita dapat, ya seharusnya kita lipat gandakan dulu. Jangan kita bayarkan hutang dulu. Apa? Kata Pak Haji, Bi, lu ngutang buat ini bisa, lu ngutang buat beli ini bisa. Coba lu ngutang buat sedekah. Belum pernah kan? Nah sama, saya juga digituan Pak. Akhirnya, alhamdulillah, saya bisa sedekah. Ya, jadi senjata saya saat ini adalah sedekah. Jadi ngerti Bapak Ibu? Jadi gini Pak, Bapak punya uang sedekah. Allah kabulin misalkan 1 juta. Jangan dulu buat nyicil utang. Sedekahin lagi 1 juta. Allah ganti 10 juta. Jangan buat bayar utang, sedekahin lagi. Tapi kan kalau di agama Islam nggak boleh, harus dilunasin dulu utangnya. Nggak boleh sedekah, sedekahnya nggak diterima, nggak apa-apa. Tapi kan Allah punya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini lagi darurat soalnya. Kita tuh dulu belanja berani gesek pakai kartu kredit. Nah, jalan dulu. Memang ilmu edaya kadang suka nyeleneh, tapi ibu nanti nyikapinya dengan positif aja, ya. Paksain. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.